Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dalam serial pembahasan masalah GERD dan anxiety. Ya, kali ini saya akan fokus untuk sharing, ya, menjelaskan P yang ke-1, yaitu pola makan, ya, khususnya adalah diet etiknya untuk penderita GERD dan MAH dan sekitarnya, ya, dan permasalahan lambung lainnya. Baik, prinsip untuk diet ini adalah gizi seimbang, ya, masih harus tetap dengan gizi seimbang, kemudian porsi kecil tapi sering, dan menghindari pantangan, ya. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu ketiga hal ini, ya. Nah, tujuan diet ini adalah yang pertama, tetap kita harus memenuhi kebutuhan gizi si penderita, ya. Kemudian yang kedua, makanan harus tidak memberatkan kinerja daripada lambung, ya. Nah, kemudian juga bahan makanan yang kita gunakan itu tidak menyebabkan gejolak atau kontraksi lambung kita, sehingga tidak akan memperberat daripada penyakit GERD maupun MAH yang kita alami. Kemudian tidak merangsang asam lambung untuk terproduksi secara berlebihan. Oke, nah kita bahas yang pertama, yaitu gizi seimbang, ya. Yang dimaksud gizi seimbang adalah makanan kita harus tetap mengandung, ya, semua unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serat, dan juga air, ya. Gampangnya kalau untuk makanan keseharian ini, ya, masih harus menggunakan nasi, sayur, buah, lauk pauk, terus kemudian air, ya. Jadi itu semuanya kita harus tetap mengkonsumsinya dengan seimbang, ya, dengan gizi seimbang. Jadi bukannya kita menderita lambung terus kemudian kita menghindari makan, enggak. Kita tetap membutuhkan semuanya itu. Semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita masih harus mengkonsumsinya. Namun dengan catatan ada caranya, ya, yaitu yang saya bilang di awal tadi, porsi sering, ya, tetapi kecil, kemudian menghindari beberapa pantangan yang menyebabkan lambung itu semakin parah, ya. Oke, itu yang dimaksud dengan gizi seimbang, ya. Nah, kemudian porsi kecil tapi sering, ya. Idealnya kan kita makan 3 kali sehari, ya. Nah, pada saat kita sakit lambung ini, kita buat sekali makan setengah porsi, ya, sehingga kita bisa makan satu hari itu 5 sampai 6 kali. Maksudnya adalah supaya volume lambung kita itu tidak terlalu bekerja dengan berat, ya. Kalau kita langsung makan satu piring sementara lambung kita ini masih dalam kondisi sakit, ya, maka itu akan sangat memberatkan. Sehingga kita buat separuh porsi, ya, tetapi frekuensinya kita banyakin. Yang semula 3 kali, kita bisa makan 5 sampai 6 kali. Itu yang disebut dengan porsi kecil tetapi sering, ya. Oke, nah, kemudian juga menghindari pantangan, ya. Banyak pantangan yang harus kita hindari agar lambung kita tidak semakin parah, ya. Secara umum yang harus dihindari adalah makanan pedas, kemudian yang terlalu asam, ya, terlalu masam, kemudian makanan yang mengandung gas, ya, bumbu yang terlalu menyengat, ya, kemudian kafein, alkohol, ya, makanan yang berlemak tinggi, ya, santan, coklat, ya, kemudian makanan yang mengandung zat pengawet, pengembang, itu harus kita hindari dulu, ya, termasuk juga ragi, cuka, itu harus kita hindari, ya. Oke, nah, kita masuk lebih dalam lagi, ya, mengenai makanan utama atau makanan pokok, ya. Nasi masih harus bisa, ya, kita
konsumsi ya. Kemudian roti kita harus pilih-pilih ya. Roti yang mengandung pengembang dihindari dulu ya. Roti yang bagus sejauh ini yang saya rasakan ya, ini pengalaman saya pribadi, roti tawar gandum itu sangat nyaman di lambung kita ya. Tetapi kalau roti yang biasa, roti tawar yang biasa itu masih bisa menyebabkan sensasi ya. Oke, terus kemudian nasi lunak, nasi tim itu opsi yang lebih bagus juga ya, karena pada prinsipnya ya konsumsi ini kita tidak memberatkan kinerja daripada lambung ya, sehingga makanan lunak itu lebih bagus ya. Oke, terus kemudian kentang ya, saya juga biasanya pada saat sakit itu saya suka sekali ya kentang rebus ya, yang saya makan dengan telur atau sayur rebus itu saya sangat nyaman sekali pada saat itu. Oke, nah kemudian makanan secara umum yang bersantan tinggi untuk sementara harus dihindari ya, tetapi kalau santannya masih ringan ya masih oke gitu. Dan kita juga ada baiknya juga kita melakukan seleksi sendiri ya. Once itu makanan itu yang kita makan itu mengundang sensasi ya, harus kita note bahwa itu harus kita hindari dulu ya. Tetapi kalau kita masih bisa menerima, oke, kita bisa meneruskan. Nah, bagaimana dengan lauk ya, lauk hewani maupun nabati ya, kita harus memilih ya lauk hewani yang tidak mengandung lemak yang sangat tinggi ya. Nah, seperti daging ayam, daging sapi kita harus memilih dan memilah ya. Pilihlah yang betul-betul dagingnya masih murni ya, tidak mengandung lemak itu ya. Nah, jeroan harus kita hindari sementara, gajih ya atau lemaknya itu kita juga harus hindari ya, karena itu akan lama untuk diproses oleh lambung ya, dan juga menyebabkan katup lambung itu akan melemah ya, sehingga otot katup yang membatasi antara lambung dan kerongkongan itu supaya ikatannya lebih kuat dan asam lambung tidak naik gitu. Oke, terus kemudian tahu tempe ya, sikat habis, ikan ya, mostly hampir semua ikan menurut saya oke ya. Terus kemudian telur ya. Nah, ini kita harus melihat juga kalau kuning telur itu lemaknya sangat tinggi ya. Kalau putihnya itu sih aman sejauh ini ya. Nah, untuk kuning telur menurut saya harus diseleksi sendiri. Kalau teman-teman masih bisa menerima, sikat habis ya, karena itu di kuning telur itu juga vitamin mineralnya itu sangat banyak sekali ya. Oke, terus kemudian minuman gimana ya? Minuman yang harus dihindari adalah yang mengandung kafein ya, seperti kopi ya. Saya sampai hari ini walaupun sudah merasa sembuh ya, kena kopi saat ini saya masih sensasi ya, asam lambungnya langsung naik gitu ya. Itu kemudian ada kopi yang sudah diambil kafeinnya ya, seperti saya sebut merek seperti Nescafe itu ada kopi decaf ya, itu bisa dicoba ya, karena itu kafeinnya sudah sangat dikurangi. Kemudian alkohol ya untuk sementara dihindari ya, selain haram juga tidak bagus buat lambung ya. Oke, terus kemudian minuman bersoda itu wajib untuk dihindari karena itu mengandung gas yang sangat tinggi. Begitu minum langsung ngowos itu biasanya ya. Nah, susu ya, susu ini sementara pada saat kita sakit parah ya, sementara sebaiknya dihindari ya, karena susu ini mengandung laktosa ya, dan pada saat kita sakit saluran pencernakan itu biasanya enzim laktasenya juga tidak bekerja dengan maksimal sehingga kita rawan untuk diare
ya. Juga susu ini juga mengandung alergen yang sangat kuat, ya. Kita biasanya pada saat sakit itu kondisi kita masih melemah, sehingga kalau ada alergen masuk itu sangat rawan sekali kita ada reaksi alergi. Oke, nah bagaimana dengan teh? Teh kalau yang teh ringan ya, yang larutannya tidak terlalu pekat, saya masih bisa menerima. Tetapi kalau teh yang sangat kental gitu ya, sebaiknya dihindari. Karena itu juga akan memicu untuk asam lambung itu berproduksi dengan berlebihan. Oke, kemudian minuman yang sangat panas sebaiknya ditunggu sampai hangat ya. Minuman dengan es batu ya itu juga sebaiknya dihindari dulu ya, karena itu di lambung pada saat kita sakit itu akan sangat gak nyaman ya. Oke, terus kemudian jus, bagaimana dengan jus ya? Jus pun juga harus kita milih. Jus yang buah dengan yang asam, yang masam sebaiknya dihindari ya, tetapi kayak jus melon, jus semangka itu masih bisa kita konsumsi ya. Nah, bagaimana dengan air madu? Air madu menurut saya sangat direkomendasikan ya. Saya sendiri pada saat sakit itu hampir setiap hari itu saya ke mana selalu membawa air madu ya. Selain untuk energi, juga madu ini juga menurut Nabi itu adalah obat segala penyakit ya. Oke, kemudian jahe ya, air jahe. Air jahe ini masih pro dan kontra ya. Kalau saya pribadi, saya masih belum bisa menerima saat itu ya. Jadi begitu minum air jahe hangat itu langsung ngowos gitu ya, gas asam lambungnya itu langsung terasa banget gitu ya. Kemudian herbal ya, herbal yang baik itu adalah yang mengandung kunyit ya, atau kombinasi beberapa herbal yang memang untuk penyembuhan asam lambung sangat direkomendasikan ya, karena selain ada zat analgesiknya, anti nyeri, kemudian juga dia bisa mengobati luka-luka yang ada di lambung, sekaligus juga menetralisir asam lambung ya, sehingga lambung akan terasa nyaman. Oke, terus kemudian air putih menurut saya masih harus ya, 8 gelas sehari sebaiknya kita usahakan untuk bisa minum air putih. Nah, kemudian sayuran ya. Sayuran yang bergas itu harus kita hindari, seperti kubis ya, itu untuk sementara kita sebaiknya menghindari. Nah, sayuran-sayuran yang kemudian yang sulit dicerna ya, seperti kangkung, selada air ya, karena itu alot ya, pengalaman saya juga seperti itu sebaiknya dihindari dulu ya. Namun banyak sekali sayur-sayur yang masih bisa kita konsumsi ya, seperti sayur bayam, sawi, wortel, brokoli hijau ya, kacang panjang, labu siam, terong dan lain sebagainya, kita masih bisa mengkonsumsi. Tinggal cara masaknya saja. Masaknya yang jangan yang pedas, jangan yang bersantan yang sangat kuat itu ya, itu sementara harus kita hindari. Nah, gimana dengan buah-buahan ya? Buah-buahan yang masam ini yang untuk sementara wajib kita hindari ya, seperti jeruk, kiwi, salak, belimbing ya, belimbing wuluh ya gitu. Tetapi kalau ada yang manis kayak belimbing madu gitu ya, saya sejauh ini masih bisa menerima saat saya sakit itu gitu. Tetapi yang masam banget sebaiknya dihindari. Oke, tomat ya, tomat sementara sebaiknya dihindari ya. Saya sendiri pada saat itu juga kalau makan tomat langsung seperti ada rasa nyeri gitu di lambung itu. Jadi mungkin ada yang iritasi, yang luka lambung kalau kena tomat itu masih sangat nyeri ya. Durian, gimana durian? Durian kan enak ya. Nah, sementara dihindari karena itu makanan yang mengandung gas ya. Begitu kita makan ya, biasanya dada kita, perut kita langsung kita penuh, ngowos sudah, gas asam lambungnya akan naik ya. Nah, buah-buah yang sangat bagus ya, dan ini juga pengalaman saya suka pada saat itu makan pisang ya, buah melon masih sangat nyaman, semangka juga masih nyaman di lambung.
pepaya juga nyaman, pir ya, buah pir juga enak ya. Nah, kemudian jeruk lemon ini masih pro kontra ya. Ada yang mengatakan untuk ingin sembuh dari mah minumlah jeruk lemon pagi hari dengan air hangat. Saya sudah nyoba ya, tetapi menurut saya merasa tidak pas ya. Jadi itu langsung pada saat itu juga asam lambung saya masih naik, juga ada nyeri di lambung saya ya. Tetapi teman-teman tidak ada salahnya nyoba gitu. Jadi kita bukannya harus takut ya dengan makanan yang asam ya, tetapi kalau dicoba dan itu terasa nyaman, diteruskan, karena setiap orang kondisinya berbeda-beda ya. Ada yang GERD-nya itu disertai sakit lambung, ada yang enggak gitu. Nah, biasanya kalau sakit lambung itu ada luka di lambung ya, itu untuk makanan yang asam tidak tepat gitu. Tetapi kalau hanya GERD yang tidak ada penyakit lambungnya, tidak ada dispepsia ataupun gastritis, itu masih bisa saya rasa untuk yang asam gitu. Oke, terus kemudian snack ya, hindari coklat dan keju ya, karena ini sangat lambat untuk dicerna dan juga ini juga akan menyebabkan katup lambung itu melemah ya. Kemudian kurma ya, pada saat saya sakit saya makan kurma sangat nyaman ya. Kurma selain juga sumber energi, juga dari sisi teksturnya itu di lambung sangat nyaman. Nah, kemudian bagaimana dengan makanan-makanan yang secara umum ya, ada rawon, soto dan sebagainya ya. Kita tinggal menghilangkan lemaknya. Lemaknya dihindari, terus kemudian sambal untuk sementara juga dihindari dulu. Yang lainnya sikat habis gitu. Ya. Nah, kemudian mie instan ya. Mie instan ini kalau saya pribadi ya, kalau itu ditambah dengan nasi, ditambah dengan sayur dan ada lauk hewaninya, saya pada saat itu nyaman ya. Tapi kalau hanya murni mie instan ya, karena itu bumbunya sangat merangsang dan di situ juga bahan, pastinya ada bahan pengawetnya ya, itu sebaiknya sih dihindari ya gitu. Tetapi kalau seperti yang saya sampaikan ya, ditambah dengan sayur, ditambah dengan lauk dan bumbunya mungkin jangan diberikan semuanya ya, saya pada saat itu masih bisa menerima ya, dan juga itu masih gizi seimbang ya, ada karbohidrat, ada sayurnya, ada lauknya ya itu. Nah, kemudian lain-lain ya. Nah, sakit lambung ya, ini sebaiknya kita selalu selektif dan adaptif ya. Maksudnya adaptif itu kita tidak ada salahnya kita nyoba ya, nyoba untuk maju, untuk offset sedikit ya, sambil kita mencoba ya, ini saya bisa nerima atau enggak ya. Seperti yang saya bilang tadi itu, makanan yang masam ya, tidak semua makanan masam menurut saya itu harus 100% kita hindari. Kita boleh nyoba, kalau ada reaksi tinggalkan, tetapi kalau lambung bisa menerima, lanjutkan ya. Itu yang saya maksud dengan adaptif. Terus kemudian hindari setelah makan langsung rebahan ya. Nah, saya pada saat itu salah satu penyebab saya sakit GERD itu menurut saya ini. Saya sering ya, karena di lockdown tidak berani keluar rumah, jadi makan tidur itulah yang menyebabkan saya salah satunya terkena GERD itu. Kemudian juga makan jangan buru-buru ya, harus kita nikmati dengan baik, baca doa dengan baik ya, kita kunyah dengan seideal mungkin ya, 40 kunyahan itu ya, sampai lembut dan kita telan ya. Itu saya rasa itu ya. Nanti untuk kalau ada pertanyaan atau ada komen, silahkan komen di YouTube ini ya, nanti akan saya balas dengan secepatnya.
Itu semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga sembuh ya. Salam dari saya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.